Kembali lagi ke YouTube channel Keponi dan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk memproses file yang dihasilkan oleh drone, khususnya drone-drone yang harganya relatif murah, di bawah 1,5 juta, di bawah 2 jutaan, yang biasanya outputnya ternyata bukan MP4 tapi AVI. Oke, jadi ceritanya begini. Nah ini. Suatu hari istri saya tiba-tiba datang dan memberikan surprise, membelikan sebuah drone. Nah, ini drone adalah mereknya SJRC tipe Z5. Untuk drone-nya sendiri cukup bagus, nggak ada masalah, walaupun kualitas kameranya ya pas-pasan lah dibandingkan dengan drone-drone yang kelasnya atas, serta dia karena kameranya di mount langsung di sini, jadi kadang gambarnya agak jello atau agak goyang, tapi no problem. Kalau sekedar untuk mempercantik tampilan di YouTube cukup baik, jadi biar memberikan dimensi yang berbeda, tapi itu nggak akan kita bahas sekarang. Yang akan kita bahas adalah outputnya. Jadi si drone ini dia menggunakan micro SD card. Dia akan ngerekam dua. Ini yang pertama micro SD yang ada di drone-nya, dan yang kedua itu dia merekam ke kamera yang jadi controllernya. Jadi dia dikasih controller remote seperti ini, lalu dia akan merekam ke handphone yang dihubungkan dengan controller melalui WiFi, dan juga dia akan merekam ke memori internal dari drone ini. Nah, untuk file yang dari SD card-nya, dari yang handphone dulu, untuk file yang dari handphone formatnya udah MP4 karena dia proses perekaman dilakukan oleh handphone, jadi formatnya udah MP4, nggak ada masalah dengan itu. Hanya kualitasnya tidak terlalu bagus karena dia stream dari WiFi ketika drone ini terbang, jadi kadang putus-putus, kadang agak blocky atau choppy karena jarak dengan drone, sehingga sinyalnya nggak selalu sempurna. Dan entah gimana saya merasa kualitasnya agak turun, resolusinya agak turun. Sedangkan file yang dihasilkan dari drone ini lebih bagus. Tapi ada tapinya nih. Coba sekarang kita akan coba masukkan dulu si micro SD ini ke komputer. Kita pakai card reader. Dimasukkan dulu. Nah, sekarang kita hubungkan dengan komputer. Oke, kita akan coba copy dulu filenya. Ada dua yang kemarin diambil, tiga. Sama ini deh. Oke, kita punya 4 file dengan ukuran yang cukup besar. Nah, total ukurannya 1,2 GB. Oke, nah sekarang kita akan coba buka dulu filenya. Kita buka yang ini aja dulu. Nah, ada masalah yang akan dihadapi itu. Yang pertama, dia tidak bisa di scroll. Kalau menggunakan media player classic, dia nggak bisa dicepetin dan tidak keluar si timenya. Berarti ini si file AVI ini tidak diindeks. Sedangkan kalau coba kita buka pakai VLC, dia agak lebih baik sih. Open with VLC, dia tetap nggak keluar si timernya, cuman dia bisa dimajuin paling nggak. Tapi masalah utamanya bukan itu. Masalah utamanya adalah kalau kita buka Premiere, kita bikin project baru. Nah, ini akan saya coba masukin di sini. Yang terjadi adalah Premiere akan menolak file ini. Annoying sekali. Aduh. Dan tadinya saya juga cukup pusing ya. Jadi ada beberapa solusi yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah melakukan transcoding. Artinya si format AVI ini akan di-encode ke format yang lain melalui proses encoding. Tapi nggak bisa pakai Adobe Media Encoder. Jadi harus menggunakan software pihak ketiga kayak Wondershare Video Converter atau pakai format factory atas jenisnya, atau pakai Handbrake dan jenisnya juga bisa untuk pengguna Mac. Tapi itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi video yang tadinya 5 menit, proses encoding ulang itu bisa memakan waktu bisa sampai setengah jam lebih, tergantung kecepatan komputer kalian. Dan ini sangat annoying banget, apalagi kalau punya filenya banyak. Dan ternyata saya sadar sesuatu, ternyata si file AVI ini dia basicnya juga sebenarnya udah sudah MPEG ya, MPEG.
kita hanya perlu melakukan remux. Nah, remux itu bukan mengconvert, tapi melakukan enkapsulasi. Artinya gini, file MP4 itu, ekstensi .mp4 itu sebenarnya bukan adalah format encoding, tapi dia format enkapsulasinya. Di dalamnya MP4 itu bisa terdapat format MOV, bisa terdapat format H264, H254, dan sejenisnya. Artinya apa? Artinya kalau si file AVI ini kita kasih wadah berupa MP4, besar kemungkinan dia akan terbaca oleh Premiere dan juga oleh program lain dan keluar timeline segala macamnya. Dan ini yang akan kita lakukan. Keuntungannya apa? Yang pertama, karena dia bukan merupakan transcoding, jadi tidak merupakan decoding lalu encoding ulang, proses ini berlangsung dengan sangat amat cepat. Bahkan file yang 500 MB tadi hanya memerlukan waktu detik untuk melakukan proses ini, tanpa memerlukan spek komputer rendering yang gila-gilaan. Karena kita hanya melapis si file AVI tadi ke dalam suatu kontainer, yaitu MP4. Oke, sekarang kita akan coba lakukan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menggunakan yang namanya FFmpeg. FFmpeg ini adalah program open source dan bisa di-download secara gratis, digunakan secara gratis. Kita buka FFmpeg di sini di Google dan dia legal ya, karena dia open source. Lisensinya GNU. Oke, kita buka aja ffmpeg.org. Kita pilih download, ini ada downloadnya. Kita pilih paketnya Windows atau Mac atau Linux sesuai platform yang kita gunakan. Karena saya menggunakan Windows, kita download build Windowsnya. Arsitektur Windows 64 bit, linking static, biarin aja ini apa adanya. Kita pilih download. Filenya sekitar 67 mega, 67, sekian mega biasanya. Kita download dulu. Oke, setelah download kita akan buka arsipnya. Dia ada banyak folder, ada 3 folder dan 2 teks. Yang kita lakukan adalah kita akan copy si isi ini, kita ekstrak ke suatu tempat, dan supaya mudah kita akan bikin dia di C. Jadi biar gampang, saya bikin folder baru di C dengan nama ffmpeg. Lalu kita keluarin semua ini isinya ke folder yang tadi. Nah, kita udah punya, kita boleh tutup ini dan kita cek. Yang penting adalah konten di dalam folder bin. Dia ada ffmpeg-nya sendiri. Yang 2 ini kita abaikan dulu aja. Oke. Lantas bagaimana cara menggunakannya? Karena kalau kita buka langsung ffmpeg ini, dia nggak terjadi apa-apa. Nah, karena ffmpeg ini merupakan sebuah kayak sejenis apa ya, executables yang tidak menggunakan interface. Jadi dia bisa dibuka melalui command prompt atau menggunakan filebat. Kita pakai cara yang paling mudah menggunakan filebat. Oke, caranya gini. Pertama kita buka notepad dulu. Lalu ketikkan ini. Nah, ini udah saya ketik di awal. Ini akan saya tulis juga di deskripsi. Jadi tinggal copy paste ke notepad. Lalu kita save di tempat file AVI kita berada tadi. Save as. Kita taruh di tempat file drone kita tadi berada. Dan perlu diperhatikan si save as type-nya harus all file. Dengan nama diakhiri oleh bat. Misalnya kita kasih nama convert mp4.bat. Nah, harus lengkap. Salah itu, bat. Jadi file name-nya harus berakhiran .bat dengan save as type-nya bintang titik bintang. Jangan pakai yang teks, karena kalau kita pakai yang teks nanti di setelah .bat ini akan ada .txt lagi dan itu kita nggak mau. Save. Nah, setelah itu kita bisa tutup notepad-nya. Kita masuk ke folder tempat kita menyimpan footage drone tadi. Kita jadi akan punya sebuah file dengan bentuk yang agak berbeda. Sebentar, komputernya loading. Nah, kita akan punya file. Kalau di Windows 10 ini dia bentuknya seperti ini. Pokoknya dia nggak kayak file teks yang biasa. Ini cukup kita buka aja. Jadi kalau misalnya kita lihat ini sebenarnya si media ini apa sih? Si file ini sebenarnya dia H264 kodeknya. Tapi dia nggak dikenali oleh Premiere. Bahkan trik sederhana kayak merubah ekstensinya dari .avi jadi .mp4 pun dia ditolak. Kita coba ya.
dia masih ditolak. Jadi benar, bukan hanya harus ganti file name-nya, tapi kita juga harus ganti si enkapsulasinya. Jadi kita kembalikan ke AVI seperti semula. Oke, nah script ini apa yang akan dilakukan kita bahas dulu sebelum kita eksekusi. Yang pertama ini bisa kita lihat dari sini sampai sini hanya sekedar komentar aja. Ini yang penting. Jadi dia melakukan gini, untuk setiap file AVI yang berada di folder tersebut, lakukan dia akan membuka si FFmpeg ini, lalu dia akan melakukan proses copy tapi dengan enkapsulasi yang berbeda dari format awalnya AVI menjadi MP4 begitu. Setelah selesai, dia akan langsung di save di folder yang sama, jadi nanti dia akan ada file.mp4 nya. Sekarang kita buka aja dan kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengconvert file 1,02 GB dengan durasi let's say kalau nggak salah sih sekitar 15-20 menitan total file ini. Kita buka convert, kita tekan tombol apa aja untuk meneruskan, kita tunggu. Bisa dilihat di sini dia cepat banget, satu file udah beres, ini yang kedua dan yang kedua beres. Oke, sudah selesai ternyata, cepat banget. Belum sempat diterangin apa-apa tapi nggak apa-apa. Kita jadi punya file MP4 mendampingi file yang aslinya. Dan ukurannya nggak berubah sebenarnya, lucunya itu. Ukurannya nggak berubah, tetap kecil. Nah, sekarang kita coba tes ya. File MP4 ini kita masukkan ke Premiere. Nah, ini file MP4-nya dan dia sudah bisa digunakan di Adobe Premiere, berjalan dengan cukup baik. Dengan baik malah sebenarnya, bukan cukup baik ya, lancar, normal seperti seharusnya. Dan juga file ini ketika kita buka di program lain seperti Media Player Classic ini, dia udah keluar si time-nya. Dan kita bisa melakukan scrolling seperti biasa. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jika kalian memiliki drone seperti ini atau perangkat video lain yang menghasilkan file AVI, bisa dicoba trik ini daripada melakukan encoding ulang yang sangat lama. Karena tadinya saya menggunakan encoding ulang dan itu sangat menyebalkan. Cara ini jauh lebih cepat. Tadi untuk mengconvert 4 file hanya butuh waktu nggak nyampe 10 detik. Yang lama setupnya sekali aja, karena kalau setup sekali udah, kita tinggal kalau punya file baru yang masuk, tinggal dibuka lagi itu si file batnya, dia akan langsung bikin MP4-nya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami, Keponi. Jangan lupa di like dan di share untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang memiliki masalah yang sama. Biasanya teman-teman komunitas drone atau komunitas videografi, jika memiliki masalah yang sama bisa dikasih lihat video ini, siapa tahu membantu. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih sudah menonton. Salam.